Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Uncal Mania. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan dimurahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini, setelah sekian lama nggak pernah upload video lagi, saya akan coba buat video lagi. Nanti di sini saya akan berbagi cara membuat JAWS mini ya, seperti ini. Di video saya sebelum-sebelumnya ada tes actionnya, hasil buatan saya, dan di sini saya akan coba berbagi cara membuatnya ya. Nah, di sini saya bukan ahli ataupun jago atau gimana ya, hanya ingin berbagi pengalaman pribadi saja ya, dan semoga bermanfaat bagi angler atau sahabat yang ingin membuat sendiri ataupun yang ingin menjadi lure maker. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi ataupun semangat ya. Oke. Langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya seperti biasa, agar channel saya semakin maju dan saya semakin semangat untuk membuat dan membagikan tutorial, pengalaman pribadi mancing dan cara-cara membuat lure ya. Mantap. Di sini yang kita butuhkan ya, yang pasti itu kayunya ya, bahan utama. Ini kayunya jenis kayu, kalau di sini disebutnya kayu jalutung. Dia berteksturnya, seratnya padat ya, rapat, ringan dan keras. Beda dengan kayu pulai. Yang kalau kayu pulai yang cenderung dia lebih merepes ya. Kalau ini enggak, dia teksturnya keras. Bentuk atau ciri pohonnya itu hampir sama dengan pulai. Pohonnya hampir sama, hanya yang membedakannya itu adalah daunnya. Kalau pulai daunnya bulat, lebih bulat, dan jalutung nih daunnya agak panjang, memanjang dia. Cuman fisiknya hampir sama pohonnya. Nah, itu saja yang membedakannya. Ini dia kayunya, kayu jalutung ya. Lalu kita potong ukuran 3 cm, karena di sini kita akan membuat JAWS mini yang 2,7 ya. Kita potong 3 cm kali 3 cm, 3 cm kali 3 cm ya, ataupun kali 2,5 cm bisa. Nah, di sini saya sudah punya polanya ya. Nanti di akhir video akan saya sertakan ukuran dan polanya nih. Di akhir video nanti saya akan sertakan. Oke, lalu yang pertama kita gambar polanya dulu di kayu yang tadi sudah kita potong. Kita gambar polanya. Ini pola bodi samping. Ini polanya saya buat mengikuti bentuk JAWS asli ya, mini JAWS boy tape. Ini saya ambil ukurannya, setelah saya ukur dan saya buat seperti ini dia. Lalu setelah itu kita potong mengikuti bentuk pola yang sudah kita gambar tadi. Kita gunakan pisau saja ya, karena kayunya ini cukup lembut.
Setelah sudah kita potong polanya, lalu selanjutnya kita akan menggosok bagian depannya ya. Ini bagian lengkungan ini, cekungannya. Sahabat bisa gunakan mesin ya untuk membuatnya. Ini saya buat mesin sendiri dari bekas pompa air. Nah, kita tinggal gosok saja seperti ini. Dan jika nggak punya, sahabat bisa gunakan cara manual ya. Cara manual itu dengan cara menggosok dengan amplas seperti ini, gosok. Ya, memang butuh kesabaran ya. Kalau untuk kita buat untuk pemakaian sendiri, mungkin kita bisa lakukan ini ya sambil santai kita buat. Tapi kalau untuk kita jadikan untuk dijual lagi atau sebagai oil maker ya, kita harus menggunakan mesin tadi ya, agar supaya proses produksinya bisa lebih cepat, tidak memakan waktu terlalu banyak. Tapi kalau hanya untuk dipakai sendiri, kita bisa gunakan cara ini, gosok manual. Nah, sampai digosok sampai membentuk pola ini. Jika masih ketebalan, mungkin masih bisa dipotong. Jika sahabat ingin menggunakan mesin amplas, nah ini seperti inilah penampakannya yang mesin saya buat ya. Ini bagian depan asnya saya sambung pakai pipa aluminium, karena aslinya asnya kan hanya segini, hanya pendek ya. Ini saya sambung supaya panjang, lalu saya belit dengan menggunakan kain, lalu saya beri amplas dengan cara dilem. Nah, untuk bagian belakang ini kan ada kipas, tinggal saya tempel busa dan tempel amplas juga. Ini untuk menggosok bagian rata ya, kayak seperti buat JF oval ataupun triangle, untuk menggosok bagian rata. Untuk jaus kita buat lengkungan dengan ini, gosok dengan sini. Nah, setelah tadi kita gosok menggunakan mesin ya, atau mungkin kawan-kawan sudah yang membuat digosok dengan amplas seperti ini, manual ya. Nih, setelah terbentuk seperti ini, lalu berikutnya kita gambar polanya, pola untuk bagian bodi depan. Setelah pola samping tadi terbentuk ya, kita gambar untuk pola bodi depan. Seperti ini polanya seperti air menetes ya. Nanti di akhir video akan saya sertakan polanya dan ukurannya. Lalu kita potong menggunakan pisau lagi, karena kayunya lembut, jadi kita bisa menggunakan pisau saja. Kita potong ikuti pola lagi. Hati-hati ya, safety, pelan-pelan saja agar tidak ada cedera, karena pisau ini sangat tajam. Potong juga bagian bawah, karena nantinya bagian bawah ini kan akan mengecil, jadi lalu kita potong aja menggunakan pisau. Seperti ini ya penampakannya. Dan di sini lagi-lagi kita bisa menggunakan dua cara ya, karena kalau sobat tidak punya lagi mesin ya, bisa menggunakan cara manual ya, dengan cara digosok seperti ini ya. Ya memang butuh kesabaran lah, tapi seandainya nanti berhasil umpannya, actionnya bagus dan killer,
ada kepuasan tersendiri saat strike ikan menggunakan lure buatan tangan sendiri ya. Ada kepuasan tersendiri di dalam hati. Nah, sobat bisa gunakan amplas, gosok mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Lalu kita tinggal cek kelengkungannya ya. Kelengkungannya itu antara atas dan bawah itu tidak boleh sama ya. Dia harus lebih panjang bagian atas ketimbang yang bawah. Kira-kira dia selisih hampir 2 mili atau 3 mili. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk melihat posisinya itu gini ya. Begini. Jangan gini. Kalau kita melihatnya gini, ya pasti posisinya akan ramah, akan sejajar ya. Tapi kita melihatnya posisinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini bagian lengkungannya. Dari bawah dia agak rata sedikit, melengkung. Nah, baru melengkung ke atas. Seperti inilah bentuknya. Intinya bagian depan dan bawah itu berbeda ya, lebih panjang bagian atas. Seperti itu. Lalu kita gosok kembali ya. Nah, jika sobat rasa lengkungannya sudah dapat ya, seperti ini, kurang lebih seperti inilah penampakannya. Lihatlah melengkungnya kan, dia berbeda ya dengan yang atas nih. Bila kita gunakan roll, dan lihat, nah dia beda ya. Lalu kita tinggal cari titik tengah bagian bawahnya. Nah, ini sejajarkan ini dengan ini sudut kanan dan sudut kiri. Lalu dicari bagian tengahnya agar dia presisi. Nah, seperti itu ya mungkin. Jadi kalau kita lihat nanti mungkin bisa jadinya mereng ini. Bagian ini bisa mereng. Nah, kita pedoman ini lurus. Kalau ini lurus presisi, kemungkinan nanti hasilnya aksinya akan bagus dan lurus. Nah, ini kurang lebih kita gambar segaris seperti ini ya. Nah, ini garis lurusnya. Nah, setelah dapat garis lurusnya, tinggal kita kikis untuk bodi bagian belakang. Ya, itu tadi dengan cara manual juga bisa, mesin juga bisa ya. Inilah dia hasilnya setelah saya amplas ya. Saya amplas manual pakai amplas kasar ya biar cepat. Ini saya amplas kasar seperti ini. Kurang lebih pola kasarnya itu seperti inilah. Ini mungkin tadi sekitar 15 menit nggak saya record, karena kalau saya record mungkin nanti video durasinya kepanjangan. Jadi hasilnya aja ya. Intinya ini saya gosok menggunakan tangan ya, amplas. Mungkin membutuhkan waktu hanya 15 menit. Nah, seperti ini jadinya kawan-kawan. Bisa lihat sendiri. Ini sengaja saya buat garis lurus ya, garis rata gini untuk melihat kemiringannya, cekungannya. Terlihat jelas kan? Bagian atas dan bawah itu berbeda, lebih panjang bagian atas. Lalu dia melengkung ya, seperti bulan sabit. Lalu bagian bawah ini usahakan dia melengkung ke atas.
bukan melengkung ke atas ya, bukan rata ataupun miring sedikit, dia melengkung ke atas sampai ke tengah-tengah. Dan atas juga ini seperti inilah bentuknya kawan-kawan. Di sini sudah saya ukur ya, ini 2,7 cm. 2,7 ya. Nah, untuk bodi sampingnya dia ramping mengecil ke belakang. Usahakan cari garis lurus dari atas ke belakang nih, dan bagi dua. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita, di sini ini faktor penentu untuk actionnya menurut saya ya. Karena dulu pengalaman saya buat ini nggak saya lakukan, actionnya ngawur, bahkan nggak jadi. Nah, ini bagian paling penting menurut saya adalah menggosok bagian tepi bagian depan ini. Nah, ini kan posisinya masih tajam ya, masih. Nah, kita gosok dengan amplas yang agak halus bagian tepinya ini. Menjadi agak bulat ya. Ini sangat berpengaruh, pengaruhnya besar. Nah, jadinya dia kan seperti ini kawan-kawan. Yang tadinya dia tajam, siku atau sudut tepi pinggirnya ini setelah diamplas, nah dia seperti ini. Dia agak landai ya, landai, dia nggak tajam. Nah, ini sangat menentukan sekali dari pengalaman saya ya. Nah, bagian bawah juga ini kita gosok seperti itu. Ini gosoknya gosoknya miring seperti ini. Kita gosok miring dengan amplas yang halus, miring ya. Nah, seperti ini hingga permukaannya itu tidak tajam seperti tadi, dia lebih melengkung lah. Nah, ini dia hasilnya kawan-kawan. Oke, untuk video tahap pertama ini mungkin sampai di sini saja. Nanti di yang kedua akan saya bagikan cara memasang kawat, skid, kail, dan langsung kita tes actionnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Jalannya mantap.